apa yang akan kita rasakan ketika orang mengatakan kita atau mengumpamakan kita dengan binatang? Pasti kita akan kecewa, marah, dan emosi. Beberapa waktu lalu orang Papua dibilang monyet dan orang Papua melakukan tindakan karena itu menurut kami orang Papua itu sebagai rasis yang mereka lontarkan kepada orang Papua. Karena itu kalau orang mengatakan kepada kita dengan hal-hal yang lain pasti kita akan marah karena kita tahu bahwa kita adalah manusia, kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Itu sudah Tuhan atur dan Tuhan taruh di dalam diri kita. Tetapi apa yang dilakukan dan dikatakan oleh pemazmur, dia mengaku diri bahwa dia seperti hewan. Hari ini firman Tuhan dalam Mazmur 73 di ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ini adalah pengakuan pemazmur Daud. Pemazmur mengatakan bahwa aku dungu, aku seperti hewan. Ini kata-kata maksudnya apa? Kalau dungu itu sama dengan bodoh. Seseorang yang tahu itu hal yang sangat buruk, hal yang sangat tidak benar, hal yang tidak wajar. Tetapi orang yang melakukan itu adalah orang bodoh. Orang yang sudah tahu tapi seperti tidak tahu, pura-pura tidak tahu, itu orang bodoh. Karena itu pemazmur menyadari dan mengatakan dirinya bahwa dia seperti orang bodoh. Mengapa dia mengatakan itu? Karena dia menyadari bahwa dia pemazmur orang yang berdosa. Dia melakukan dosa, pelanggaran di hadapan Allah sehingga dia mengatakan dirinya orang seperti orang bodoh. Dan dia mengumpamakan diri dengan seperti hewan. Hewan itu tindakan seperti apa kelakuannya? Hewan tidak punya pikiran, perasaan, kehendak seperti manusia. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Apa yang kita tidak inginkan. Misalnya kita mengarahkan hewan ke kiri atau ke kanan. Atau mungkin kita usir dia tapi dia mulai mendekat. Ya hewannya itu seperti itu, tindakan atau kelakuan hewan. Tapi manusia tidak seperti itu. Kalau manusia orang berbicara satu kali bisa dengar. Tapi ada manusia juga yang sudah berbicara banyak ulang kali. Tetapi ada juga yang tidak bisa bertobat. Dan pemazmur mengumpamakan diri dengan hewan-hewan seperti itu. Hewan bisa melakukan tindakan dengan sembarangan, bisa sembrono. Karena itu pemazmur menyadari dia punya kelakuan atau hidupnya di dekat Tuhan itu seperti hewan. Tetapi satu kabar gembira yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat di ayat 23 dikatakan bahwa tetapi dia memulai di ayat 23 ini kata tetapi. Kata tetapi dalam bahasa saya itu bok. Bok itu artinya tetapi. Tetapi itu menunjukkan bahwa saya sudah begitu, hidup saya seperti itu, saya bodoh, saya berdosa, saya seperti hewan. Tapi saya mau dekat dengan engkau. Saya mau tetap, ya, tetapi tetap dekat kepadamu. Tetapi saya mau hidup dekat dengan engkau. Tetapi saya mau selalu bersama-sama dengan engkau. Tetapi saya tetap mau berkomunikasi dengan engkau. Tetapi saya mau dekat hidup dengan engkau. Tetapi saya mau menikmati hidup dengan engkau. Tetapi saya mau menikmati berkat engkau. Tetapi saya selalu mau berkomunikasi dengan engkau. Tetapi saya selalu mau datang kepada engkau. Ini adalah komitmen. Jadi tidak pindah-pindah, hari ini berkomitmen tetap. Tapi besok mundur. Atau posisi saya hari ini atau saat ini saya ada di posisi ini lalu sebentar lagi di posisi ini. Ini bukan tidak tetap, ini tidak tetap ya. Karena itu pemazmur mengatakan walaupun hidup saya seperti itu, tetapi hidup saya akan tetap hidup di dalam engkau dan dekat dengan engkau. Ini kata tetap. Kata tetap itu tidak bisa pindah-pindah. Tetap hidup di dalam Tuhan. Ini pemazmur. Komitmen yang dibuat oleh pemazmur sangat luar biasa. Dia tidak menyadari seperti dosa yang dia lakukan. Dia merasa bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu mengampuni. Tuhan itu selalu memaafkan apapun pelanggaran kita. Seperti 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ketika kita mengaku dosa maka ia adalah adil dan setia. Maka ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Ini adalah Tuhan. Manusia bisa berkata saya mengampuni. Tapi itu mungkin sebatas perkataan. Tapi kalau Tuhan, dia berkata mengampuni tetap mengampuni. Karena itu
Pemazmur tahu, mengenal siapa Tuhannya. Sehingga dia berani berkata, walaupun hidup saya seperti ini, tetapi saya akan tetap bersama-sama dengan Engkau. Ini adalah komitmen yang sangat luar biasa. Untuk itu menjadi aplikasi bagi kita. Bagaimana hidup kita di saat ini? Apakah hidup kita seperti pemazmur? Kita bodoh, kita melakukan kesalahan pelanggaran berulang-ulang kali. Walaupun kita itu sudah tahu itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Itu adalah pelanggaran yang kita lakukan bagi Tuhan, menyakiti hati Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, atau mungkin kita pura-pura tidak tahu, atau mungkin kita sudah tahu tapi kita tidak mau tahu dengan hidup di dalam Tuhan. Seperti apa kita saat ini? Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap dekat dengan Engkau, tetap dekat dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita sama-sama hidup dalam Tuhan walaupun dosa kita seperti itu. Kita tetap dekat kepada Tuhan karena firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu tetap di dalam Tuhan walaupun apapun menjadi tantangan, komitmen kita mengikuti Yesus tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.